Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarsih dengan NIM 85656034, mahasiswa UT Merangin Jambi, semester 5. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan RPP saya yang telah saya buat. Yang mana yang pertama harus ada identitas dalam RPP tersebut. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sekolah, yaitu SD Negeri 196 Tanah Abang. Kelas atau semester saya pergunakan kelas 2, semester 2, dengan tema 3 yaitu tugasku sehari-hari. Subtema 2 yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Pembelajaran yang pertama, fokus pembelajaran di sini ada 3 yaitu Bahasa Indonesia, PPKN dan PUJK. Alokasi waktu yaitu 6 kali 35 menit. Yang B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PPKN dan PUJK. Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami isi teks tentang kehidupan sosial, menemukan kosakata. Yang kedua, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah. Hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Indikator pencapaian kompetensinya, menemukan makna kosakata. Selanjutnya, PPKN, kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Indikator pencapaian kompetensinya, yaitu memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah. Kompetensi dasar PPKN yang kedua, mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengelompokkan jenis kelamin di sekolah. Yang ketiga yaitu pelajaran PUJK. Kompetensi dasar yang pertama, memahami variasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Kompetensi PUJK dasar yang kedua yaitu mempraktekkan variasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Indikator pencapaian kompetensi yaitu melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Selanjutnya yang C, tujuan pembelajaran. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan mencermati gambar permainan, kendigel, dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Yang kedua, dengan mencermati gambar permainan kendigel dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Yang ketiga, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks tentang kehidupan sosial. Yang keempat, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan kosakata. Yang kelima, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan makna kosakata. Yang keenam, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru,
Siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin sekolah. Selanjutnya yang D yaitu metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menggunakan saintifik. Metode pembelajaran menggunakan simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. E. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat yang digunakan yaitu bola kasti, bahan seadanya, sumber belajar yang digunakan yaitu dari buku siswa, tema, tugasku sehari-hari kelas 2, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Ref 2017, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Selanjutnya yang F, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan penilaian. Kegiatan pendahuluan, deskripsi. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan diajarkan yaitu tentang tugasku sehari-hari. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyapa, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Di sini menggunakan waktu 15 menit. Kegiatan inti. Yang pertama, pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan menerangkan maksud isi teks bacaan yang menerangkan kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari. Yang kedua, membimbing siswa untuk mengamati gambar. Yang ketiga, melakukan pemanasan. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa. Yang kelima, guru membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan hasil pengamatan. Yang keenam, kegiatan ini melatih anak untuk menumbuh rasa ingin tahu mereka. Siswa diminta menulis pertanyaan, kemudian menempel pertanyaan atau disampaikan kepada yang lain. Yang ketujuh, menyatat pertanyaan-pertanyaan siswa dan membahasnya secara klasikal. Yang kedelapan, siswa melakukan gerakan melempar. Yang kesembilan, setelah semua siswa dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap dengan benar, siswa melakukan permainan kediger. Yang ke-10, siswa membaca teks secara bergantian. Yang ke-11, guru melakukan pengamatan tentang membaca siswa. Yang ke-12, siswa mengamati gambar dengan cermat. 13, siswa menulis nama-nama anak sesuai jenis kelaminnya. Yang ke-13, guru membimbing siswa dan dalam melakukan diskusi ditanamkan sikap saling menghormati terhadap teman yang berlainan jenis. Waktu yang dipergunakan kurang lebih 180 menit. Penutup. Yang pertama, dengan bantuan orang tuanya, siswa dapat memahami isi teks bacaan. Yang kedua, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang ketiga, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari atau untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang kelima, melakukan penilaian hasil belajar, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Instrumen penilaian yaitu tentang teks tertulis atau isian, memahami isi teks bacaan. Yang kedua, penilaian keterampilan.
Yang pertama, membuat pertanyaan dari gambar yang diamati, yaitu dari observasi atau pengamatan. Yang kedua, melakukan gerakan melempar dan menangkap bola dengan penilaian untuk kerja. Yang ketiga, membaca hasil pengamatan, yaitu dengan penilaian untuk kerja. Demikian presentasi EPP yang bisa saya tampilkan. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.